Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5A, berjumpa lagi bersama Ibu Linda. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Ibu doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar jarak jauhnya. Nah, hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran tematik. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa ya anak-anak. Mari kita berdoa bersama, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 5, yaitu ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem. Pembelajaran 1 dan 2. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan anak-anak capai pada hari ini, yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan pengertian ekosistem. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengenal jenis-jenis ekosistem. Yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini ada burung, ada cahaya, ada hewan, ada laut, ada rumput, ada bebatuan dan lain-lain. Nah, ini merupakan sebuah lingkungan di mana terdapat beberapa makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, anak-anak, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, dimanapun kita berada pasti ada lingkungan tempat tinggal kita. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Nah, ini kan di sini ada makhluk hidup, ya. Di sini adalah merupakan lingkungan makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup yaitu biotik dan bagian yang tak hidup yaitu abiotik. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantungan satu sama lain. Nah, di sini anak-anak, di gambar ini yang merupakan makhluk hidup itu adalah burung, kemudian hewan ini rusa dan hewan-hewan lainnya, kemudian tumbuhan. Nah, itu merupakan makhluk hidup. Nah, yang merupakan makhluk tak hidup ini di contoh berikut ini adalah batu, sungai, laut. Nah, itu merupakan makhluk tak hidup atau benda tak hidup. Nah, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantungan satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Jadi, interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup di sebuah lingkungan itu disebut ekosistem. Nah, disebut ekosistem. Nah, ekosistem ini terdiri atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor kambing, nah itu makhluk hidup tunggal. Kemudian burung, nah itu makhluk hidup tunggal. Nah, kalau yang merupakan populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan. Nah, itu yang namanya populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas adalah sungai dan komunitas padang rumput. Nah, itulah perbedaan individu, populasi, dan komunitas. Anak-anak bisa membacanya lebih jelasnya lagi di tema 5 ya, di ekosistem. Halaman 3. Nah, selanjutnya, ekosistem ini memiliki beberapa jenis. Nah, tetap simak penjelasan anak-anak, jenis-jenis ekosistem. Nah, yang pertama adalah ekosistem air. Nah, yang kedua adalah ekosistem darat.
Nah, ekosistem air ini terbagi atas dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Nah, contohnya seperti ini ya, air tawar itu ada sungai, danau, dan kolam. Nah, untuk ekosistem laut, nah seperti ini. Semua ekosistem laut ini itu berbagai jenis ikan, karang, koral, dan makhluk lainnya yang hidup dalam ekosistem ini. Seperti ini anak-anak. Nah, untuk ekosistem darat terbagi atas 5, yaitu ekosistem hutan hujan, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem tundra, dan ekosistem taiga. Nah, contohnya seperti ini ya anak-anak. Ini ekosistem hutan hujan, kemudian ini ekosistem gurun, kemudian ini ekosistem tundra, dan ini ekosistem taiga. Selanjutnya ini adalah ekosistem padang rumput. Nah, itulah jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem, nah ekosistem ini memiliki komponen-komponennya. Yang pertama adalah komponen biotik dan komponen abiotik. Ini komponen ekosistem ya anak-anak, ada makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Nah, makhluk hidup tentu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sedangkan komponen abiotik atau benda tak hidup seperti tanah, air, udara, cahaya, matahari, dan masih banyak lagi. Nah, itulah komponen-komponen dari ekosistem. Nah, tentu anak-anak, salah satu komponen ekosistem itu yaitu biotik. Nah, biotik itu berbicara tentang makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, berbicara tentang hewan, hewan ini dikelompokkan dengan beberapa jenis makanannya. Silakan anak-anak simak penjelasan ibu ya. Nah, perhatikan ini anak-anak, ini berbagai jenis hewan. Nah, tentunya hewan ini memiliki jenis makanannya tersendiri. Nah, hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memiliki keunikan yang dapat menyeimbangkan ekosistem tempat ia berada. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan yang memakan bagian-bagian tumbuhan dan hewan yang memakan hewan lainnya. Namun, ada kelompok hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak tetap simak ya materi ibu. Nah, pengelompokan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, berbicara dengan kelompok hewan herbivora. Kelompok herbivora ini merupakan hewan makanannya yang berasal dari tumbuhan. Contohnya seperti ini anak-anak ya, kuda, kambing, sapi, masih banyak lagi contohnya. Yang kedua adalah kelompok hewan karnivora. Nah, kelompok hewan karnivora ini adalah kelompok hewan yang memakan hewan lainnya. Sebagai besar hewan yang termasuk di dalamnya adalah kelompok hewan yang buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapat makanannya. Nah, coba perhatikan ya anak-anak. Ya, ada singa, ada burung elang, ada harimau, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Nah, selanjutnya adalah kelompok hewan omnivora. Nah, kelompok hewan ini merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun dari hewan lainnya. Jadi, makanannya ini merupakan perpaduan antara herbivora dan karnivora, yang mana pemakan tumbuhan maupun pemakan hewan lainnya. Jadi kedua-duanya ini menjadi makanan mereka. Nah, apa saja contohnya? Ya, seperti ini. Ada ayam, angsa, tikus, kemudian orang utang, dan masih banyak lagi contohnya.
Anak-anak bisa melihat contoh-contoh lainnya di sumber-sumber buku lain atau internet. Bisa men-share selain contoh yang telah Ibu berikan. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah mengerti dengan materi hari ini? Ya. Anak-anak bisa membaca kembali materi yang Ibu jelaskan ini di buku tema 5. Dan apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan kepada Ibu Guru. Nah, untuk tugas hari ini, anak-anak, Ibu berharap anak-anak bisa mencari nama hewan dan jenis makanannya dan dia termasuk kelompok hewan apa? Karnivora kah, herbivora kah, dan omnivora. Nah, tugasnya ini silakan dicari baik di internet atau di koran, majalah, atau buku-buku kalian lainnya yang ada di rumah. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah Ibu jelaskan. Untuk bisa memahami lagi, silakan anak-anak baca kembali materi di tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Terima kasih, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.